45% terjadi pada pria dan 35% pada wanita. Ternyata perselingkuhan emosional ini mengalami kenaikan untuk beberapa dekade terakhir ini. Lalu kalau kita nilai ya secara umum, ternyata kalau kita melakukan sebuah perbandingan, ini juga mendasar kepada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan peneliti ya, rekan-rekan ahli yang sudah melakukan itu. Ternyata perselingkuhan fisik masih kalah tinggi, yaitu selisih 20%, lebih tinggi dari perselingkuhan fisik. Nah ini. Nah, lalu yang kita pikirkan adalah dampak dari perselingkuhan emosional yang tidak menutup kemungkinan akan berujung ke perselingkuhan fisik. Ini adalah merupakan hal besar yang harus kita sikapi, terutama di zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu kita akan berbicara mengenai 7 penjelasan ilmiah tentang selingkuh. Tentunya ini adalah hal yang harus Anda pahami. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis ya, agar Anda tidak ketinggalan info dan juga video-video terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama adalah adanya rasa ketergantungan seseorang pasangan terhadap pasangannya, sehingga biasanya ketika terjadi hal seperti itu maka seseorang akan mudah melakukan perselingkuhan. Nah, artinya karena mungkin ketergantungan adalah besarnya rasa cinta yang berlebihan atau cinta yang memang sangat mencintai pasangannya. Ketika pasangannya melakukan satu kesalahan maka dia akan mudah putus asa. Nah, ketika putus asa maka timbullah kelabilan dalam dirinya, maka mudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh seperti perselingkuhan mungkin ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terjadinya respon yang berbeda terhadap lawan jenis. Ini juga merupakan hal yang perlu kita waspadai. Ini yang kedua. Di sini yang ketiga adalah perbedaan antara pria dan wanita saat mengetahui pasangannya melakukan hal yang tidak diinginkan atau melakukan perselingkuhan. Nah, ketika seorang pria biasanya dia akan merasa tertekan hati dan pikirannya saat memergoki pasangannya melakukan perselingkuhan fisik. Ini bedanya pria. Nah, namun ketika seorang wanita dia juga akan mengalami hal yang sama, yaitu merasakan pikiran dan hati yang tertekan pada saat si pria atau si suami melakukan perselingkuhan secara emosional. Jadi bedanya seperti itu. Jadi ketika pria maka dia akan merasa dirinya tertekan, merasa emosinya meningkat ketika melihat atau memergoki pasangannya melakukan perselingkuhan fisik. Namun ketika wanita baru sebatas selingkuh emosional saja sudah memiliki kekhawatiran yang luar biasa ketika melihat pasangannya mungkin secara kebetulan melakukan perselingkuhan. Ini bedanya. Lalu yang keempat, apakah pasangannya sudah menikah masih saja melakukan perselingkuhan? Mungkin ya. Ini kita melihat beberapa faktor yang terjadi ketika seseorang yang sudah memiliki pasangan masih saja melakukan perselingkuhan. Ini biasanya mengacu kepada posisi usia, yaitu posisi usia antara 39, 49, 59 dan mungkin 69. Mungkin ini juga dialami pada setiap orang atau setiap pasangan. Namun mungkin ada kalanya saat-saat mengalami hal-hal seperti itu, ada yang bisa tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara ia sendiri. Mungkin di sini adalah dikuatkannya nilai-nilai spiritual pada dirinya sehingga dia tetap tahan godaan ini. Lalu kemudian apakah yang kelima ini ya? Apakah ada faktor genetik ketika seseorang melakukan perselingkuhan? Ada ya. Ini adalah timbulnya hormon dopamin yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga ini memicu ketertarikan
ini adalah hal yang berhubungan dengan masalah perilaku sosial, empati, rasa percaya diri, dan keterikatan seksual. Ini sangat punya pengaruh pada diri seseorang yang kebetulan memang memiliki hormon yang berbeda, yaitu mungkin tekanan hormon dopamin di sini lebih besar dibanding yang lain. Ini tidak menutup kemungkinan mendasar kepada penelitian itu, maka orang yang memiliki jalur genetik tidak menutup kemungkinan bisa jadi memang kerap melakukan hal serupa. Kemudian kita menjawab pertanyaan yang keenam yang mungkin selama ini masih menjadi pertanyaan yang memang menjadi teka-teki ya, sebetulnya persentase perselingkuhan antara pria dan wanita itu seperti apa ya, selisihnya sejauh mana. Mendasar kepada penelitian yang dilakukan oleh para ahli pada tahun 2015 mengacu ya, membuktikan dari hasil penelitian, ini adalah 23% terjadi pada pria, lebih besar ya, sedangkan untuk wanita 19%. Pada awalnya memang sebelum beberapa dekade sebelumnya ini memang disinyalir pria lebih banyak melakukan perselingkuhan. Namun sesuai atau seiring dengan berjalannya zaman, maka persentase perselingkuhan pada wanita pun naik. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ketika ada pertanyaan lalu bagaimana dengan perselingkuhan emosional, apakah semakin tinggi di zaman sekarang? Iya, jadi di zaman modern seperti sekarang ini ternyata perselingkuhan itu lebih tinggi terjadi pada perselingkuhan emosional. Ya, ini adalah banyaknya kemudahan faktor-faktor lain yang memang menjembatani hal itu terjadi. Tapi kembali lagi itu semua tergantung bagaimana cara kita menyikapi era modern di zaman sekarang. Yaitu 45% terjadi pada pria dan 35% pada wanita. Ternyata perselingkuhan emosional ini mengalami kenaikan untuk beberapa dekade terakhir ini. Lalu kalau kita nilai ya secara umum, ternyata kalau kita melakukan sebuah perbandingan, ini juga mendasar kepada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan peneliti ya, rekan-rekan ahli yang sudah melakukan itu, ternyata perselingkuhan fisik masih kalah tinggi, yaitu selisih 20%, lebih tinggi dari perselingkuhan fisik. Nah, lalu yang kita pikirkan adalah dampak dari perselingkuhan emosional yang tidak menutup kemungkinan akan berujung ke perselingkuhan fisik. Ini adalah merupakan hal besar yang harus kita sikapi, terutama di zaman sekarang. Nah, sahabat Kang Kumis, ini adalah 7 penjelasan secara ilmiah mengenai bagaimana itu perselingkuhan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.